Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairal huda hudal mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Hadirin yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, para asatidzah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga para hadirin, para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla yang kembali bergabung di kesempatan malam yang berbahagia dan mulia ini. Kita sebutkan kembali dari Bima TV, demikian juga dari MKH TV, Media Sunnah Lombok, Hijrah TV di satelit Telkom, demikian Media Sunnah Aceh dari satelit Telkom juga, demikian juga Kiswah TV, Aula TV, RTVC, Baitul Ilmi, Air Bunda Mengaji, Sumatera Selatan, Media Sunnah Belora, Pemuda Hijrah Cirebon, Dompu Mengaji, Ibnu Mahsun TV, Rinjani TV, Yufid TV, Satu Radio, MKSS TV, Ghuraba Muskat, Arisalah TV, demikian juga Payageli Mengaji, demikian juga Satu Radio dan seluruh yang hadir di kesempatan yang berbahagia dan mulia ini. Alhamdulillah, Allah Azza wa Jalla berikan kita taufik di sesi yang kedua ini kembali berbagi ilmu dan mudzakarah, mengulanginya. Sebab banyak yang kita sampaikan ini memang sudah diketahui, tetapi apa disebut oleh para ulama kita, hayatul ilmi mudzakaratuhu, hidupnya ilmu itu dengan diulang-ulang. Apa kata orang Arab? At-tikrar yu'allimul himar, mengulang-ulangi itu bisa mengajarkan keledai. Keledai itu makhluk paling bodoh, bisa diajar kalau diulang-ulangi, apalagi kita manusia yang mulia ini. Maka kita berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, Allah karuniakan kita al-ilmun nafi', ilmu yang bermanfaat dan amal yang saleh. Ya, coba diulangi doa salat subuh dulu. Selesai salat subuh. Barakallahu fiik. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat. Ingat apa kata para ulama kita? Al-ilmu laisa ma hufidh. Ilmu itu bukan yang dihafal loh. Bukan yang dihafal ilmu itu, tetapi ilmu itu manufi', yang bermanfaat. Maka disebabnya terkenal ucapan mereka para salaf kita, laisal ilm bi kathratir riwayah wala bi kathratil kutub. Bukan yang dikatakan ilmu itu banyak riwayat, ya, demikian juga banyak kitabnya, bukan. Tetapi ilmu itu mayurithul khasyah, yang menjadikan kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jelas Abu Peto? Alhamdulillah. Kalau sudah jelas, dia jelas yang lain insyaallah. Baik. Kesempatan yang kedua ini, sesi yang kedua ini akan kita ambil halaman 21, perhatikan. Variasi sunnah terkait tata cara mengambil air wudu untuk wajah. Mengambil air wudu untuk wajah. Dalam hal ini ada 3 sunnah, 3 cara yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada berapa? 3. Cara yang pertama, sunnah pertama, mengambil air dalam bejana dengan salah satu telapak tangan. Lihat caranya nih. Dari keran ambil, lantas menyatukannya dengan tangan sebelah, ya, lalu membasuh wajah dengan keduanya.
Ini khusus untuk mengambil air wajah saja. Kalau yang lain enggak. Karena wajah ini lebar. Ada berapa cara? Satu, ambil air tangan sebelah, satukan dengan tangan kiri, baru dibasuh seluruh wajah. Jelas cara ini? Coba. Ambil air. Ayo. Ahsan, tabarakallah fiik. Satu cara. Hadis Ibnu Abbas menerangkan hal ini. Apa kata beliau? Annahu tawadda'a faghassala wajhahu akhadha ghurfatan min ma'in famadmada biha wastanshaqa thumma akhadha ghurfatan min ma'in faja'ala biha kadha adhafaha ila yadihi al-ukhra faghassala bihima wajhahu wa thumma qala hakadha ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Intinya dikatakan lalu mengambil air dengan satu tangan kanan ya. Setelah itu dia adhafaha ila yadihil ukhra, dia ratakan atau dia satukan dengan tangannya sebelah. Ambil dengan satu, tambatkan, satukan dengan tangan sebelah, baru diusap atau baru dibasuh wajah ini. Ibnu Abbas mengatakan, demikian aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaan, demikian aku melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam melakukannya. Demikian aku lihat Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukannya. Bang Yazid, perbuatan. Maka ada yang disebut oleh Nabi itu namanya qauli, ada yang dipraktikkan seperti ini dilihat oleh sahabat, ini namanya perbuatan. Ada yang sifatnya takriri, persetujuan, seperti azan yang biasa kita pakai, azan Bilal ini. Ini dilihat oleh Abdullah bin Zaid dalam mimpi, disetujui oleh siapa? Oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cara yang pertama. Hadis yang tadi diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Sunnah yang kedua. Ini khusus untuk mengambil apa? Air untuk wajah. Cara yang kedua, memasukkan kedua tangan ke dalam bejana dan membasuh muka dengan keduanya. Berarti apa? Ambil air sekaligus dengan kedua tangan. Boleh. Ambil satukan, usah wajah. Boleh. Dengan kedua-duanya langsung. Boleh. Langsung diusap wajah. Hal ini berdasarkan hadis yang datang dari sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib, hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhu arda. Asy-syahid dikatakan, "Tsumma adkhala yadayhi fil ina." Nabi memasukkan kedua tangannya ke dalam bejana, atau kita langsung ambil air dengan kedua tangan di keran air, ya. Fa akhadha biha hima hafnatan min ma fa daraba biha ala wajhihi. Lalu mengambil ya hafnah itu ya satu cebokan atau satu ya sekali ambil segenggam air, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam membasuh wajahnya. Asy-syahid menjadi bukti di sini dikatakan adkhala yadaihi, Nabi memasukkan kedua tangannya sekaligus.
Kalau hadis yang tadi Nabi ambil dengan satu tangan, ditempelkan dengan tangan yang lain. Ini apa para hadirin? Ketelitian dan kejelian sahabat dalam membawakan perbuatan Nabi. Kalau seperti ini telitinya sahabat membawakan hadis Nabi, lantas ada yang dikatakan amalan besar tapi nggak punya dalil, kan ini aneh. Aneh. Oh ini besar tapi nggak punya dalil, tetap juga dikerjakan, aneh. Kenapa? Seteliti ini sahabat membawakan riwayat itu loh. Dari mana kita tahu dia bervariasi kalau tidak diteliti oleh siapa? Sahabat. Hadis ini sahih, dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud dan disahihkan oleh Imam Al-Albani rahimahullah taala. Cara yang ketiga, ingat, ini untuk mengambil air untuk apa? Muka saja. Cara yang ketiga, mengambil air wudhu di bejana dengan satu tangan, membasuh wajah juga dengan satu tangan. Bisa terjadi? Bisa. Kenapa? Waktu tangan kirinya lagi sakit. Maka tadi di antara faedah melaksanakan sunnah bervariasi, memberikan keluasan. Ketika dia tidak mampu dengan kedua tangan, ya cukup satu tangan. Tapi andai kata pun mampu dengan kedua tangan, dia mau praktikkan cara Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, boleh. Ya, ambil air, gosok semuanya, hanya dengan satu tangan. Pertanyaan, boleh tangan kiri? Ya boleh ketika tangan kanannya nggak ada. Baik. Dalilnya mana? Hadis Abdullah bin Zaid Al-Ansari. Abdullah bin Zaid ini para jamaah banyak meriwayatkan wudu Nabi sallallahu alaihi wasallam, banyak juga meriwayatkan salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Atau paling banyak itu masalah wudu. Paling banyak masalah wudu. Termasuk juga yang meriwayatkan tadi apa? Azan yang kita pakai ini. Dia yang bermimpi waktu sedang dalam tidur, datang ya, dia lewati ada yang pegang apa? Lonceng. Sebelumnya ada yang trompet, ternyata itu adalah caranya Yahudi. Ada yang pakai lonceng, ternyata itu caranya apa? Nasrani. Kemudian dikatakan kepada Abdullah bin Zaid oleh dua orang ini, maukah aku tunjuki yang lebih baik? Oh mau. Apa itu? Dengar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, sampai akhir. Thumma istakhara ghaira ba'id. Kemudian mundur. Maka ini disebut oleh para ulama kita, bagusnya, sunnahnya tempat azan berbeda dengan tempat qamat. Ya Bu Ridho? Ya, iqamah berbeda tempatnya dengan apa? Azan. Asyahid di sini apa? Kita katakan bahwasanya sahabat yang mulia ini banyak sekali riwayatnya berkaitan dengan masalah ibadah. Nah, di sini dikatakan apa? Thumma adkhala yadahu fit taur famadmadha wastanshaqa. Nabi masukkan tangannya ke dalam bejana, lalu berkumur-kumur dan menghirup air ke dalam hidung. Wastanthara thalatham ghurafat. Kemudian masukkan air ke dalam hidung dan membuangnya 3 kali. Thumma adkhala yadahu faghassala wajhahu thalathan. Dia masukkan satu tangannya saja untuk ngambil air dan dibasuh wajahnya 3 kali. Nah, dengan demikian para hadirin rahmatullah azza wa jalla, ketiga cara ini datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada celak-celaan, mau pakai yang mana saja. Hatta tangan sebelahnya enggak sakit. Jelas ini? Ketika tangan sebelahnya sakit, lebih boleh lagi. Ini dia 3 cara tersebut. Diulangi 3 cara nih, antum. Cara pertama. Terus. 1, 2. Baik. Cara ketiga. Coba.
Barakallahu fi. Jelas? Jelas? Ada yang tidak jelas? Jangan tidak jelas, ini ilmu praktik. Nanti bisa langsung dicoba. Ya, baik. Kemudian berikutnya. Nah, ini penting juga nih. Tata cara atau variasi sunnah terkait tata cara mengambil air untuk mengusap kepala. Nah, ini perhatikan ini, Bang Yazid. Baca bukunya Bang Yazid ya. Ingat, Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah berkata, "Innalana kitaban nata'ahaduhu." Kami punya catatan yang kami jaga, lupa cepat baca. Bahkan ada para ulama kita mengatakan, "Al-kitabu ahabbu ilaina minan nisyan." Kitab catatan lebih baik ketimbang kita lupa. Ya. Maka itu sebabnya Allah punya hikmah menurunkan Quran termaktub supaya apa? Jangan kita lupa. Itu sebabnya Nabi mengizinkan tulis hadisnya supaya jangan kita apa? Lupa. Jelas Bang Yazid? Baik. Cara mengambil air untuk, kalau tadi cara mengambil air untuk wajah. Agama mana yang seperti ini para jamaah? Teliti satu demi satu. Pantas Allah mengatakan al-yauma akmaltu lakum, hari ini aku sempurnakan bagi kalian agama kalian. Ternyata enggak ada celah, semua diterangkan, semua diterangkan. Hah, sampai tahu antum? Mahathir ndak bawa kurma ini. Kurma punya biji? Punya biji? Punya biji. Suka makan kurma bareng? Hah? Waktu buka bersama? Hah? Makan kurma bareng? Nah, kadang-kadang kalau kurmanya sedikit, kita lagi lapar, ya. Kadang-kadang kawan-kawannya apa? Langsung aja datang, langsung rogoh 3. Enggak boleh ini. Kalau kita makan barang yang sifatnya seperti biji kurma, naha anil iqran, kita dilarang ngambil 2 langsung, harus minta izin sama yang ada. Ada yang suka begitu? Ipung? Banyak. Enggak boleh. Jadi kalau kita makan bareng satu piring, satu nampan, misalnya kurma, beda kalau jagung. Ada kata kacang-kacangan. Kalau kacang-kacang nggak boleh, nggak perlu minta izin. Izinnya ambil 2. Nah, kurma dan semisalnya, taruhlah salak. Ya, nggak boleh langsung sekaligus serogoh 2, 3. Kenapa? Takut ini saingan ketat. Ya, kurang gesit habis nanti. Gak boleh. Nah, anil iqran, Nabi SAW melarang untuk menggabungkan, berarti ya ambil 2 sekaligus. Nah, perhatikan di sini, saya tidak ingin menyampaikan yang itu, tapi saya ingin menyampaikan yang lain. Bagaimana para sahabat begitu detail dalam membawakan apa? Perbuatan Rasulullah SAW. Ketika Nabi makan kurma, ingat yang biji-bijian seperti itu pakai 2 jari, ya, atau 3 jari. Nabi makan, selesai makan, bijinya itu, ya, begitu dibuang, ditaruh di sini, seperti ini. Sampai seperti ini sahabat membawakan bagaimana perbuatan Nabi SAW. Maka ini menunjukkan Islam ini agama yang sempurna. Baik. Cara mengambil air untuk mengusap kepala. Kira-kira yang gini enggak? Kita baca saja ini ya. Baik. Ada beberapa sunnah dari Nabi SAW dalam hal ini.
itu ada 2 sunnah. Ya. Ada berapa? 2 sunnah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cara mengambil air, bukan cara mengusap. Lain cara mengusap lagi datang lagi. Ya Allah. Cara ngambil airnya. Cara mengusapnya berikut ini. Cara mengambil airnya ada 2 cara. Pertama, mengambil air dengan tangan kanan lalu disatukan dengan tangan kiri. Mirip dengan apa? Mengusap wajah. Lalu kedua tangan dikibaskan lalu mengusap kepala dengan sisa air tersebut. Baik, kita ambil riwayatnya, dengan itu dia akan jelas. Ibnu Umar mengatakan, atuhibbun an uriyakum kaifa kana Rasul sallallahu alaihi wasallam yatawadda? Maukah atau senangkah kalian aku perlihatkan bagaimana cara Nabi sallallahu alaihi wasallam berwudu? Ini orang dahulu sangat senang para jamaah. Maukah aku beritakan, maukah aku contohkan cara Nabi? Senang orang dahulu. Beda orang sekarang, begitu dikasih tahu apa katanya? Memangnya lu pernah hidup sama Nabi katanya. Berat memang zaman ini para jamaah. Orang dahulu tuh senang sekali. Mau nggak aku perlihatin kalian cara Nabi itu berwudu? Senang mereka. Ya. Beliau ambil air, faghtarafa ghurfatan biyadihi al-yumna, ambil dengan tangan kanannya, lalu berkumur-kumur, kemudian menghirup air ke dalam hidung dan dibuang. Thumma akhadha ukhra fajama'a bihima yadayhi thumma ghassala wajhah. Cara yang tadi. Lalu ambil air dengan satu tangan dan digabungkan lalu mengusap wajah. Kemudian ambil lagi yang lain, basuh tangan kanan. Ya, kemudian ambil lagi air lain, usap tangan kiri. Thumma qabada qabdatan minal ma'. Lalu dia mengambil sejidu air. Thumma nafadha yadahu, dan mengibaskan dari tangannya air tersebut. Ya. Jadi ambil air, qabada qabdah min ma', thumma nafadha yadahu. Kemudian setelah diambil air itu dibuang, dilepas. Ambil kemudian lepas, lalu diusap kepalanya dan kedua telinganya. Ambil air kemudian buang. Tidak airnya langsung naik. Ambil, buang. Cara yang kedua, mengambil air dengan tangan kanan kemudian disatukan dengan tangan kiri lalu meletakkan dia di atas kepala tanpa membuang airnya. Nah, ini beda ini. Pertama ambil air, buang, usap dengan kedua tangan ini. Cara yang kedua ini, ambil air dengan satu tangan, satukan, langsung siram kepala. Nah, ini disiram kalau ini. Kalau tadi sekedar diusap, airnya sudah dibuang. Ini belum berbicara cara membasuh loh. Ini hanya berbicara cara mengambil air. Ambil, buang. Cara yang kedua, ambil kemudian langsung siram. Masya Allah. Hal ini berdasarkan hadis Malik atau Yazid ibn Abi Malik rahimahullah ta'ala. Muawiyah mencontohkan wudu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Begitu sampai di kepala, gharafa ghurfatan min ma', dia ambil satu cebokan air dengan tangannya, fatalaqaha bishimali, lalu digabungkan dengan atau disatukan dengan tangan kirinya, hatta wada'aha ala wasati ra'si, sampai diletakkan di tengah kepala air itu. Hatta qataral ma', sampai airnya menetes semua. Lalu diusap dari depan ke belakang dan dari belakang ke depan. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Berapa cara berarti ini? Masih cara mengambil air.
Baik. Pindah kita cara mengusapnya. Lanjutannya. Ambil air, selesai. Ambil air, satukan, tuang di atas, selesai. Cara mengusapnya sekarang. Adapun cara mengusap ini lebih banyak para hadirin. Di sini dibawakan ada 4 cara. Subhanallah. Berapa? Yang selama ini kan satu aja ya. Bagaimana? Bangun. Hadap sana. Ilmu praktik. Ya. Ambil cara biasa sudah. Yang antum ketahui. Nanti kita perbaiki kalau salah. Usap kepala. Buka anunya, topinya. Ayo. Ahsan, tabarakallahu fik. Baik. Ini cara semua kita. Baik, kita lihat. Tadi kita sebutkan ada berapa cara? 4. Kalau satu saja kita praktikkan, berapa kurangnya kita? Allahu Akbar, banyak kurangnya masih. Ada berapa cara tadi untuk mengusap? Selama ini kita pakai berapa? 1. Kurang berapa ittiba'nya? Kurang 3. Ya Allah. Baik, kita ambil sunnah yang pertama. Membasuhi 2 tangan dengan air lalu mengusap bagian depan kepala, lalu didorong ke belakang sampai tengkuk, mengembalikannya ke depan lagi. Ini cara biasa. Ambil air seperti cara yang tadi. Buang. Mulai dari depan, dorong ke belakang sampai kemana? Tengkuk. Dari tengkuk balik lagi ke depan, kemudian baru masuk ke daun telinga. Cara berapa ini? Cara pertama, dan ini cara yang paling sering kita kerjakan, dan ini juga yang disebut oleh Al-Imam Syafi'i. Di dalam Kitabul dijelaskan, boleh orang mengusap rambutnya beberapa helai saja, kata beliau. Maka itu sebabnya dulu cara orang tua kita ngajar itu bagaimana? Betul? Tidak usah disembunyikan, betul sudah. Karena memang itu ya. Kita katakan itu benar ucapan Imam Syafi'i, betul itu. Tapi ingat apa beliau katakan? Wa uhibbu aw akhtaru hadis Abdullah bin Zaid. Tetapi saya pilih hadis Abdullah bin Zaid ini dia. Wa yujzi'u, beliau hanya mengatakan sah. Namun saya pilih hadis Abdullah bin, ini hadisnya. Apa itu? Saya ambil poinnya. Thumma masaha ra'sahu biyadaihi. Kemudian mengusap kepala dengan kedua tangannya. Perhatikan ini, mengusap kepala dengan kedua tangannya. Fa aqbala bihima wa adbar. Ke depan dan ke belakang. Bada'a bi muqaddami ra'sihi, memulai dengan kepala bagian depan. Hatta dhahaba bihima ila qafah, kemudian ya mengusapnya sampai kemana? Sampai ke belakang bagian tengkuk. Laki perempuan tidak ada bedanya. Maka perempuan tidak perlu sampai ujung rambutnya digosok semuanya. Tidak, sampai tengkuk saja. Thumma raddahuma ilal makanil ladzi bada'a minhu, kemudian dikembalikan lagi ke depan, ke tempat memulainya. Ini cara yang semua kita kenal. Cara yang sudah kita ketahui. Hadisnya Bukhari Muslim, sahih. Dan ini cara pilihan siapa? Imam Syafi'i. Yang begini itu hanya bilang apa? Sah, bukan pilihan Imam Syafi'i. Fatwanya sah, tapi bukan pilihan Imam Syafi'i. Pilihan Imam Syafi'i hadis. Karena beliau tidak mau menyelisih apa? Hadis. Iya, kalau yang terkena rambut kita tidak ada masalah, sah sholat kita. Namun masalahnya kalau yang begini tuh loh,
Ada enggak? Ada. Saya mau tanya, ini rambut atau jidat? Lah kalau 30 tahun kita sholat seperti itu cara kita wudhu, sah nggak sholat kita? Tidak sah sholat kita. Maka tidak ada ruginya mengamalkan sunnah itu para jemaah. Tidak ada ruginya. Baik, pindah cara yang kedua. Jelas, Bang Yazid, jelas apa enggak? Baik, nanti kita coba. Sunnah yang kedua, supaya bisa kita praktikkan ini. Usapan dimulai dari belakang, dari kepala bagian belakang, lalu diusap ke depan, kemudian usap lagi ke belakang. Sebalik cara yang tadi. Sebalik cara yang tadi. Ipul, ulangin. Bagaimana caranya? Saya tidak ingin ucapannya, caranya bagaimana? Enggak, saya tidak tertanya yang pertama, saya tanya yang kedua. Terus santa. Cari cara yang kedua. Dari mana? Belakang. Ambil cara yang misalkan ambil air. Lepas. Mulai dari belakang, depan. Darah depan, balik lagi ke belakang, langsung ke telinga. Jelas? Nah, ini mudah-mudahan bisa kita amalkan. Gampang ingatnya kok. Kebalikan yang biasa. Dalilnya hadis Ar-Rubai' bintu Muawwidh radhiyallahu anha. Beliau mengatakan, intinya di sini dikatakan apa? Wa masaha bi ra'sihi marratain. Ini juga dalil bahwasanya usap kepala boleh berapa kali? 2 kali. Boleh 2 kali. Yabda bi muakhkhari ra'sihi, dimulai dari belakang kepala, thumma bi muqaddamihi, kemudian maju ke ya, wa bi udhunaihi kiltaihima, dan dengan kedua telinganya. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud, disahihkan oleh Imam Al-Albani rahimahullah taala. Ingat cara kedua gampang ini. Cara kedua ini gampang, sebalik dari cara biasa. Biasa dari depan ke belakang, belakang ke depan, langsung telinga. Cara yang kedua, belakang, depan, kemudian depan, belakang. Cara yang ketiga. Nah, ini dia. Meletakkan tangan kiri yang membawa air di tengah kepala sampai air menetes. Maka siap-siap basah sedikit kalau ini. Lalu kedua tangan mengusap kepala mulai dari bagian depan ke belakang dan kembali lagi ke depan kepala. Berarti mirip seperti cara pertama. Hanya cara peletakan tangan yang pertama. Letakkan tangan kiri yang membawa air di tengah kepala. Ambil air. Kemudian apa? Satukan. Nah, ini dia. Ambil air, satukan. Nah. Kita baca hadis supaya lebih terang. Falamma balagha ra'sahu gharafa ghurfah. Ketika sampai pada kepala, bagian kepala, ia mengambil seciduk air dengan tangan kanan. Perhatikan ini, mengambil seciduk air dengan tangan kanan. Fatalaqqaha bishimalihi, lantas diterima dengan tangan kiri. Ambil, diterima oleh tangan kiri. Lalu diletakkan di atas kepala sampai air menetes. Ambil air kiri, letakkan di atas kepala sampai menetes dulu. Sampai menetes dulu. Thumma masaha bimuqaddamihi ila muakharihi, kemudian diusap dari depan ke belakang, dari belakang ke depan. Gampang insyaallah ini. Ambil air, satukan dengan tangan kiri, kemudian apa?
lepas. Setelah dilepas baru mulai diusap dengan cara biasa. Cara yang keempat, mengusap kepala dari belakang ke depan sekali usapan. Ambil air dengan cara yang pertama, misalkan ambil, buang, mulai dari belakang ke depan, langsung telinga, selesai. Afwan, dari depan ke belakang, baik, dari depan ke belakang langsung ke telinga, selesai. Baik, saya ingin praktikkan. Coba. Siap? Bangun, hadap sana. Cara yang pertama, langsung, tidak usah mengambil dengan, ya. Terus, gosok terus. Cara dia pakai yang keempat ini. Bingung dia sudah nih. Ulangin. Cara yang pertama, coba. Praktek saja, tidak usah ngomong. Masih ragu-ragu deh ini. Cara yang kedua, ya. Cara yang ketiga. Apa? Ambil air dulu. Ya, simpan di kepala, lepas. Setelah menetes, baru mulai depan ke belakang, dari belakang ke depan. Cara yang keempat. Ini yang empat ini yang meragukan ini. Baik, tapi kita baca riwayatnya biar lebih jelas. Dari Abu Abdullah Salim Sabalan, Aisyah radhiyallahu anha amat takjub dengan amanahnya. Dikatakan, ya, wa wada'at yadaha fi muqaddami ra'siha thumma masahat ra'saha mashatan wahidah ila muakhirihi. Ini saya ambil intinya saja, ya. Lantas ia meletakkan tangannya di kepala bagian depan, lalu mengusapnya kepalanya ke belakang satu usapan, lalu mengusap kedua telinganya. Ini dia. Jadi ingat, saya ulangi cara pertama. Satu, ambil air, buang, depan ke belakang, dari belakang ke depan, selesai. Cara yang kedua, ambil air, buang, dari belakang ke depan, dari depan ke belakang telinga, selesai. Cara yang ketiga, ambil air satu tangan kanan, satu kanan dan kiri, taruh di tengah kepala, biarkan menetes, baru mulai dari depan ke belakang, dari belakang ke depan, kemudian telinga. Cara yang keempat, ambil air, buang, kemudian mulai dari depan ke belakang, langsung telinga. Baik, azan dulu baru kita lanjutkan. Bagus. Bila perlu isyaknya dimundurkan, lebih bagus. Ya. Tapi kita katakan pada hadirin, jangan mau cepat-cepat kamat. Enggak sunnah ini. Harus ada jeda antara azan dan iqamat itu. Nabi suruh, ij'alu baina adzanikum wa iqamatikum nafasan. Buat napas. Apa arti napas? Jeda antara azan dan iqamah kalian. Yang wudu selesai wudu, yang makan selesai makan.
Ya, saya kira demikian. Nanti kita lanjutkan. Wallahu taala ala wa alam. Tafadhal. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah ma ba'd. Kalau bisa saya ingin menyampaikan ada 3 materi penting kayaknya ini para jamaah. Tapi antara azan dan iqamat ini mungkin cukup 1. Setelah sholat baru 2. Ya, setelah itu baru tanya jawab insyaallah taala. Kembali masalah azan, saya ingin tegaskan. Masalah azan, kalau bukan kita yang mengamalkan, siapa kira-kira? Ada? Tidak ada. Antum buka halaman 57. Bang Ezid, 57 Bang Ezid. Yang enggak punya kitab, cari bukunya. Halaman berapa? 57. Ya, ingat ya para hadirin, buku ini alhamdulillah ini cetakan kedua ada beberapa revisinya. Ya. Dan ada hampir 20-an halaman revisinya. Ini dia yang antum miliki. Ada teman-teman punya edisi pertama, tidak ada revisinya. Ini bagus yang kedua ini. Tak tahu nanti revisi ketiga mungkin tambah lagi pembahasannya, nemu ilmu baru lagi ya, tambah lagi. Baik. Azan itu ada berapa sunnah caranya? 2 saja. Yang pertama azan Bilal yang biasa kita pakai ini. Ya. Yang biasa kita pakai, yang disebutkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, 4 kali Allahu Akbar. Dihitung kalimatnya. Kemudian 2 kali syahadatain, sudah berapa? 6. 2 kali asyhadu an la ilaha illallah, 6. 2 kali asyhadu anna Muhammad Rasulullah berarti berapa? 8. 2 kali hayyalas shalah, 10. 2 kali hayyalal falah, 12. 2 kali Allahu Akbar, 14. 2 kali la ilaha illallah, Allah Akbar 2 kali, la ilallah sekali, berarti berapa? 15 kalimat. Azan siapa ini? Bilal. Takbir berapa? 4. Asyhadu an la ilaha illallah 2. Asyhadu anna Muhammad Rasulullah sudah 8. Hayyalas shalah 2. Hayyalal falah 2. Sudah 12. Allahu Akbar, Allahu Akbar 2. Sudah berapa? 14. La ilaha illallah 15. Kamatnya ya, lafaz kamatnya 11 kali kalimat. Allahu Akbar, Allahu Akbar berapa? 2. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah berapa? Hayyalas shalah, hayyalal falah, qad qamatis salatu, qad qamatis salah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah 11. 15 pasangannya 11. Jelas ini? Baik. Maka lihat halaman 57. Kemudian orang itu mundur tak terlalu jauh dan berkata, lalu hendaklah kamu ucapkan saat iqamah Allahu Akbar, Allahu Akbar. Maka itu sebabnya tadi saya katakan sunnahnya tempat azan berbeda dengan tempat iqamah. Mundurlah, majulah. Sunnahnya cara azannya berbeda dengan cara kamatnya. Kamatnya lebih apa? Dipercepat, dipendekkan. Baik. Sunnah yang kedua, azan dengan azan Abu Mahdhurah halaman 58, yaitu 19 kalimat.
15 tambah 4, itulah dia. Cara yang tadi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kecilkan. Berapa kali? Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ulangi besar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan selanjutnya. Berapa? 19. Perhatikan kamatnya. Diperhatikan kamatnya. Kamatnya 17 kalimat. 15 tambah 2. 15-nya apa? Azan, seperti azan Bilal. Cuma cara mengucapkannya tidak seperti azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Qad qamatis salatu, qad qamatis salah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Gara-gara azan ini ribut Jakarta dibuat sama Ustaz Abdul Hakim para jamaah. Ya, ribut Jakarta. Akhirnya apa? Tantang dialog. Ternyata apa? Ada di kitab mereka. Akhirnya senjata makan Tuhan. Itu azan Imam Syafi'i itu. Baca loh. Ini dia ini. Ya. Jadi kebanyakan yang azan sekarang nih yang ikut Imam Syafi'i nggak pakai Imam Syafi'i loh. Tapi dalam istilah agama kan sah-sah saja. Kenapa? Karena yang dipakai hadis Nabi bukan hadis Imam Syafi'i. Karena Imam Syafi'i mengatakan idza sahhal haditsu fahuwa madhhabi. Kapan kita bisa praktekkan? Ya kapan mau. Yang penting ilmunya saya sudah sampaikan malam ini. Dan dalilnya kan dibawa pulang semua. Jangan nanti pulang. Yo, kenapa itu? Katanya, oh kita dapat ilmu tadi malam katanya. Ada dalilnya enggak? Oh ada. Siapa? Sama Ustadz. Kitabnya ada sama dia juga katanya. Nanti dicariin saya. Mana kitabnya Ustadz? Dipinjam orang. Nah, ini ilmu. Supaya apa? Hidup. Nah, itu akibat itu para hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya. Akhirnya apa? Karena sekian lama tidak pernah dipraktikkan, akhirnya sunnah yang benar datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dianggap apa? Bidah, gharib, asing, aneh, ajaran baru, ajaran sesat. Yang bahaya mematikan sunnah ini para jamaah. Bahaya. Nasallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang mampu menghidupkan sunnah, petunjuk-petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Satu riwayat. Hadisnya para hadirin riwayat Bukhari Muslim. Khutbah sebelum tiba waktu zuhur, salatnya pas masuk waktu zuhur. Baik. Hadis berikutnya, hadis Anas bin Malik, halaman 254. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yusallil Jum'ah hina tamilu syams. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam melaksanakan Jumat ketika matahari sudah tergelincir. Berarti apa? Salat Jumatnya masuk waktu zuhur. Khutbah Jumatnya sebelum zuhur.
Riwayat yang ketiga dari Jabir bin Abdullah, karena Rasul sallallahu alaihi wasallam idza zalatis syamsu shallal jum'ah. Nabi kalau sudah tergelincir condong ke arah barat matahari itu, Nabi mulai salat Jumat. Otomatis khutbahnya sebelum zuhur. Hadis berikutnya lagi dari Jabir bin Abdullah, dahulu Rasul sallallahu alaihi wasallam yusallil jum'ah, salat Jumat, thumma nadhhabu ila jimalina atau jamalina. Kemudian ya, setelah itu kami pulang ke ternak unta kami, fanurihaha hina tazulu syams, maka kami mengistirahatkan unta tersebut pada saat matahari tergelincir awal waktu zuhur. Ini riwayat lebih terang lagi dalam Sahih Muslim. Berarti sholat zuhurnya, sholat Jumatnya sebelum zuhur, malah kalau ini sebelum zuhur. Oleh karena itu pembahasan panjang dibawakan di dalam kitab Tamamul Minnah fi takhrij atau ta'liq ala fiqh sunnah. Di sana dijelaskan riwayat-riwayat ya, sahabat Abu Bakar sholatnya sebelum sholat Jumat sebelum zuhur. Bahkan ada salah satu sahabat sholat Jumatnya waktu duha. Loh, kok bisa ya? Orang zaman dahulu itu mereka Jumatan itu subuh berangkat ke masjid. Subuh itu kayak hari raya. Kalau subuh Jumat seperti orang hari raya, ramai berangkat ke masjid pakai obor. Bukan pakai obor loh ini. Tidak ada lampu karena pagi-paginya mereka. Akhirnya apa? Gampang saja, Nabi mau pagi mulai ya cepat selesai. Kita mau pagi mulai jam 11. Masih setengah masjid. Begitu kita mulai khutbah ya, qamat mungkin banyak yang ketinggalan. Maka dari sini para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kelapangan, keluasan bagi kita ya, sekaligus mengajarkan kepada umat ini, khusus Jumat ini punya dua waktu. Satu, waktu biasa. Dua, kapan khatib naik mimbar. Dan di zaman sahabat tidak ada yang saling celah, ada yang bagian, tidak ada saling celah. Kenapa? Karena memang itu semuanya dipraktikkan oleh siapa? Rasulullah SAW. Maka saya sebutkan kisah yang tadi, ada sahabat Jumatnya waktu duha. Ada yang komplain, sahabat Rasul, kenapa pagi sekali katanya? Saya takut nanti kepanasan kalian katanya. Itu sebabnya ketika Jumat bertemu dengan hari raya, gugur apa? Kenapa waktunya satu? Gugur Jumat karena waktunya satu. Jadi waktu Jumat bisa waktu duha, waktu Jumat bisa waktu duha. Saya kira demikian para hadirin, pas jam 8 di sini. Saatnya kita buka sesi tanya jawab, tapi sebelumnya saya ingin bacakan ya penjelasan komentar Syekh Ali bin Hasan Al-Halabi rahimahullah ta'ala. Beliau mengatakan apa? Kaitannya dengan masalah hukum menjamak sholat Jumat dengan sholat asar. Bolehkah menjamak Jumat dengan asar? Karena sebab tentunya safar, hujan. Ini dipersengketakan oleh para ulama kita. Sebagian mengatakan tidak boleh, sebagian mengatakan boleh. Al-Imam Al-Albani, Syekh Masyhur Hasan Salman, Syekh Ali bin Hasan Al-Halabi mengatakan boleh, tapi dengan syarat. Kapan boleh dijamak Jumat dengan asar? Syaratnya ketika pelaksanaan Jumat itu masuk waktu zuhur. Karena kalau belum masuk waktu zuhur tidak boleh untuk dijamak.
Adapun Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah sebagaimana dibawakan dalam Syarhul Mumti, tidak boleh menjamak antara Jumat dengan asar. Kenapa? Karena riwayat di saat Badui itu minta istisqa, Nabi SAW tidak dikabarkan beliau menjamak dengan waktu apa? Asar. Tidak dikabarkan. Maka itu sebabnya beliau melarang. Wala kulli hal, kita katakan ya, disebutkan di sini boleh menjamak Jumat dengan zuhur, tapi dengan beberapa alasan. Salah satunya harus pelaksanaan sholat Jumatnya sudah masuk waktu zuhur. Kalau belum masuk, tidak boleh. Lalu ada yang saya ingin sebutkan di sini, apa kata beliau? Wa amma idza sulliyatil jum'atu fi waqti duha. Adapun salat Jumat itu dilaksanakan pada waktu duha. Wa hadza waqtun akhar lil jum'atil masyru'. Ini waktu lain pelaksanaan Jumat yang disyariatkan. Jangan sampai ada nanti komentar, wah nggak sah Jumatnya itu, katanya pagi-paginya mulai. Omongan ini yang nggak sah. Bukan Jumatnya nggak sah. Ucapan yang komentar nggak punya dalil ini yang bahaya, yang tidak sah. Ya, beliau mengatakan, adapun kalau pelaksanaan Jumat di waktu duha, wa hadza waqtun akhar lil jum'ati masyru'. Ini waktu lain pelaksanaan Jumat disyariatkan. Wa in kana, sekalipun aktsarun nas la yutabbiquna, kebanyakan tidak mempraktikkannya, kebanyakan tidak mempraktikkannya. Kalau di Lombok jalan, ya. Kalau zuhur 12:30, ada yang jam 12 sudah mulai Jumatan sudah. Tidak ada. Kenapa yang komplain? Karena sudah didengar. Ya, sudah didengar. Bahkan apa? Dikejar. Bukan dikejar mau dilempar, dicari masjidnya. Kenapa? Biar cepat pulang katanya. Kenapa? Yang biasa jam mati. Udah itu aja sepanjang tahun sudah. 12:30 nanti selesai 12:30. Baik, saya lanjutkan. Wa in kana aktsarun nas la yutabbiqunah, meskipun kebanyakan orang tidak mempraktikkannya, bal kullun nas, kata beliau rahimahullah, bahkan semua orang tidak mempraktikkannya, ya, apalagi mengetahuinya atau memahaminya. Lakinnal hadits fi dzalika marwiyan fi sahih Muslim, padahal hadisnya diriwayatkan dalam sahih Muslim. Tadi itu hadis Jabir itu para jamaah. Pulang Jumatan baru masuk waktu zuhur. Setelah pulang baru masuk waktu zuhur. Berarti khutbahnya sebelum zuhur, sholatnya pun sebelum zuhur. Miliki ilmunya, insyaallah kita bisa berbuat. Saya kira demikian. Wallahu ta'ala ala wa alam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Saatnya kita buka sesi tanya jawab. Bagi para pemirsa yang sudah tergabung di beberapa media, terutama dari satelit, bisa di 0811 390 1110. Baik, kita akan jawab. Pemirsa Dila TV dari Sumbawa bertanya, apakah wudhu tetap sah jika tidak membaca doa setelah wudhu? Sah, tetapi tidak sempurna. Wallahu ta'ala ala wa alam. Tidak sempurnanya bagaimana? Tidak mendapatkan keutamaan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dibukakan pintu surga yang berapa? 8. Silahkan pilih mana maunya. Wallahu ta'ala ala wa alam. Pertanyaan berikutnya, sebelum mandi junub kita terlebih dahulu berwudu. Jika setelah itu kita hendak melaksanakan sholat, apakah wajib wudu lagi? Tergantung. Kalau batal di akhir mandi, ya wudu lagi. Ya. Tapi kalau nggak mau wudu, misalkan batal di akhir kencing, bersihkan kencingnya, mandi lagi sekaligus niat wudu, selesai sudah, tidak perlu wudu lagi. Karena ingat, dikatakan oleh Umar radhiyallahu anhu, wa ayyu wudu'in a'ammu minal ghusli. Adakah wudu yang lebih lengkap dari mandi? Kalau wudu kan beberapa anggota, kalau mandi
Semua anggota. Wallahu taala ala wa alam. Pertanyaan berikutnya di sini. Boleh enggak bacaan sujud setelah subhan rabbiyal a'la kita baca hajat kita, keinginan kita? Sangat boleh kalau seperti ini. Yang penting jangan doa sujud itu digabungkan satu kali sujud 2, 3, 4. Subhan rabbiyal a'la wa bihamdihi subuhun quddus rabbul malaikatu subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfir. Ini enggak boleh. Tapi kalau subhan rabbiyal a'la wa bihamdihi subhan rabbiyal a'la wa bihamdihi subhan rabbiyal a'la wa bihamdihi Allahumma inni as'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, boleh. Wallahu ta'ala ala wa alam. Saya mukim di Sandik, Lombok Barat. Insyaallah besok saya ke desa Sade, Lombok Tengah. Ingin penelitian skripsi. Apa boleh saya jamak antara zuhur dan asar? Boleh. Wallahu ta'ala ala wa alam. Mana lebih afdal cara mengerjakan 4 rakaat sebelum zuhur, 4 rakaat 2 kali salam atau 4 rakaat 1 kali salam? Lebih afdal 4 rakaat sekali salam. Sebagaimana dibawakan dalam kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah, hadisnya sahih. Lebih afdal sebelum zuhur 4 sekaligus tanpa tasyahudul awal. Wallahu ta'ala ala wa alam. Sebaik-baik salat wanita di rumah, berarti apabila wanita salat di masjid apakah tidak akan mendapatkan kebaikan? Dia mendapatkan kebaikan tetapi lebih baik di rumah. Wallahu ta'ala ala wa alam. Apa boleh kita melaksanakan variasi dalam satu amalan yang di atasnya terdapat perbedaan pendapat para ulama dalam ketentuan atau tata cara yang satu sama lain nampak bertentangan atau taklid pilih salah satunya? Kita katakan bahwasanya kalau sudah ada dalil, ucapan ulama diminggirkan, jangan dipertentangkan dengan hadis. Itu nggak boleh ditentang. Kalau sudah ada hadis, sudah maju terus, pantang mundur. Ya, lihat itu Imam Syafi'i rahimahullah taala. Ya, masa saya nunggu orang ngamalin hadis Nabi baru saya amalkan hadis itu, katanya. Kalau sudah jelas dari Nabi, laksanakan. Ya, wallahu ta'ala ala wa alam. Kemudian pertanyaan berikutnya. Bagaimana hukum berdoa selesai salat fardu? Boleh, silakan berdoa. Tapi tidak ada angkat tangan terus menerus. Angkat tangan sehabis berdoa, semua riwayatnya sebagaimana dibawakan dalam kitab Tashihud Doa, semua riwayatnya dhaif. Angkat tangan setelah salat wajib berdoa. Kalau berdoa ada, mana dia? Itu doa setiap pagi itu Nabi berdoa. Tapi tidak ada riwayatnya angkat tangan. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a. Setiap pagi Nabi doa. Ya, wallahu ta'ala ala wa alam. Hukum imam membaca Al-Baqarah terus menerus setiap maghrib dan isya, nggak ada masalah kalau memang itu hafalannya. Apa boleh buat? Karena Nabi bersabda, faqra ma tayassara ma'aka minal Qur'an, baca Quran yang bisa dibaca. Ya bacanya hanya amanah Rasul, ya sudah, nggak apa-apa. Ayat andalan. Ya, wallahu ta'ala ala wa alam. Apakah termasuk mendahului gerakan imam kalau kita tahiyat langsung mengangkat telunjuk sementara imam mengangkat telunjuknya ketika membaca syahadah? Tidak. Ya, tidak. Wallahu ta'ala ala wa alam. Bagaimana hukumnya bersalaman setelah selesai sholat wajib? Kalau belum pernah ketemu, tumben kelihatan, assalamualaikum, boleh. Tapi tadi barang selesai salam, assalamualaikum, ini bid'ah. Enggak ada dari Nabi SAW cara seperti ini. Kalau tumben ketemu, boleh. Wallahu ta'ala ala wa alam. Jika sholat Jumat dilakukan pagi hari, apa sholat zuhurnya tidak dilaksanakan atau harus sholat zuhur lagi? Lah apa gunanya Jumatan kalau sholat zuhur? Kita berbicara Jumat, bukan berbicara sholat zuhur. Wallahu ta'ala ala wa alam. Berapa jeda antara azan dan iqamah? Itu tadi sabda Nabi SAW. Orang wudu, selesai wudu dengan tenang. Wallahu ta'ala ala wa alam. Kemudian dari Jeneponto bertanya, apa boleh memakan ketupat?
berasal dari hari raya ketupat. Makanannya halal. Hari rayanya yang tidak ada dasarnya. Allahu taala ala wa alam. Baik, pertanyaan berikutnya. Cara mengerjakan salat 4 rakaat sudah ini. Afwan. Cara mengerjakan 4 rakaat ba'diyah isya bagaimana? Sama seperti ya qabliyah zuhur. Karena disebutkan dalam Athar Ibn Mas'ud, 4 rakaat la yafsilu bainahunna bitaslim. 4 rakaat tidak dipisah dengan salam. Berarti 4 sekaligus. Wallahu taala ala wa alam. Bolehkah kirim hataman Quran buat yang meninggal? Ngirim hataman Quran. Kita katakan tidak ada dalil dari Nabi SAW ngirim hataman Quran. Dan dalam mazhab Imam Syafi'i, kiriman pahala Fatihah atau Quran tidak sampai. Bahkan Syekhul Islam menyebutkan dalam kitabnya Ihda'us Thawab, ya, Ihda'us Thawab, menghadiahkan pahala untuk orang yang meninggal dunia dengan mengirimkan bacaan Quran, itu termasuk perkara bid'ah. Wallahu ta'ala ala wa alam. Saya kira demikian. Sallallahu alaihi wasallam wa baraka ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.